Allah yang gede banget, itu tulisan namanya. Atau membayangkan Allah itu sosok yang tinggi besar model raksasa, itu raksasa namanya. Allah yang maha besar itu yang model mana? Ibu tahu garam kalau dilempar ke lautan apa jadinya? Hilang. Maka segala sesuatu kalau kita sudah panggil dengan takbir Allahu Akbar, gak boleh ada sesuatu apapun di hati kita. Kalau masih ada, berarti masih ada sesuatu selain Allah di hati kita, berarti Allah yang Maha Akbar itu belum bisa menutupi sesuatu yang ada di hati kita itu, baik itu masalah istri, anak, suami, tetangga, utang rumah, cicilan mobil, macam-macam. Kalau sudah teriak Allahu Akbar masih nyangkut di hati kita, berarti memang hubungan kita dengan Allah ada masalah. Jadi yang kudu didandani hatinya. Maka orang Jawa itu tepat sekali kalau yang namanya pengajian, yuk kita ngaji ngasah hati noto jiwo. Ngaji itu kepanjangan ngasah hati noto jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Subhanallah. Jadi yang ditata hati, Pak. Kalau peci kita bisa ganti merek, bahkan beli yang paling mahal sekalipun, banyak jualannya. Jadi peci bukan identitas ketakwaan. Baju gamis banyak jualannya. Gamis bukan identitas ketakwaan, karena kang parkir juga kadang sekarang pakai peci, pakai gamis. Lebih rapian dia dari ustaz, bingung gitu. Apa gara-gara orang pakai peci putih kemudian dia digelar takwa? Agak. At-taqwa habuna, kata Rasulullah. Takwa itu fis sudur, di dalam dada. Maknanya takwa itu ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru qulubikum. Allah enggak melihat baju kamu, tampang kamu, yang Allah lihat adalah hati kamu. Hatimu nyangkut enggak sama Allah? Terus kalimat Allah, rindu. Saya punya anak dari umur kelas 1 SD, sekarang udah kelas 1 aliyah. Itu saya taruh di pesantren, gak saya lihat, Pak. 2 anak saya yang dari pesantren. Sampai sekarang belum saya temuin, Pak. Saya titip ke kiainya, namanya Fida Imaduddin, di pondok pesantren Masalam. Saya taruh dari kecil. Adiknya Kamelia Sahli juga saya taruh di pesantren dari kelas 1 SD. Saya taruh Pak Kiai, saya titip. Saya pasrahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Samad, Allah tempat bergantung. Tiap bulan saya transfer ke kiainya, ke guru-guru. Sekarang udah kelas 1 aliyah abangnya, yang paling tua anak saya, yang nomor 2 udah kelas 2 sanawiyah cewek. Itu sampai sekarang belum saya tengok. Rindu nggak saya? Rindunya, kangennya. Yang ada apa? Di hati saya, otak saya, jiwa saya pada saat pertama kali melepaskan dia, itu adalah mereka. Bahkan ritme zikir itu kalah dengan ingatan saya kepada anak-anak saya. Ya Allah, anak saya lagi ngapain? Sakit nggak? Gimana ya? Namanya anak kecil, entah kalau nangis, itu hati saya pikiran, bunda, gulana, macam-macam. Itu cinta. Keeling terus, keinget terus gitu. Iya kan? Subhanallah. Kenapa kok dengan Allah yang maha mencintai kita dan memiliki cinta, hati kita nggak bisa nyangkut seperti itu, Pak? Kenapa? Ada trouble, ada sakit di hati kita, ada kotoran di jiwa kita. Itu yang perlu dibersihin. Menurut Imam Al-Ghazali disebut nuqtatus sauda, karena nur Allah. Ini saya kasih bayangan. Nur Allah, cahaya Allah, hidayah itu sesuatu yang konstan, sesuatu yang pasti mutlak, karena Allah itu zat wajibul wujud yang tidak akan berubah wujudnya, seperti cahaya matahari. Kalau ibu naik pesawat, lewat,
di bawah mendung tapi di atas terang. Berarti yang nutupin cahaya matahari ditembus ke bumi mendung itu. Matahari kan tetap bersinar. Cahaya Allah itu tetap. Kenapa cahaya itu tidak bisa merembes ke hati kita, ke jiwa kita? Banyak dosa yang jadi awan-awan hitam yang gak bisa nembus hati kita. Biar kata dinasihati oleh ustadz dekat masjid rumahnya, ceramah tiap hari, keras juga hatinya. Kenapa? Karena banyak awan-awan hitam, nuktatus sauda, awan-awan hitam yang menutup cahaya Tuhan itu masuk ke dalam jiwa dan hatinya. Yahdi mayasya wa yudillu mayasya. Allah yang bisa merubahnya. Maka bapak, ibu, kalau ada orang yang sedang berbuat maksiat, nggak boleh dibenci. Jangan pernah membenci, ya. Doain, ya Allah, mudah-mudahan Kau hadirkan hidayah, karena aku nggak bisa berubah dia jadi baik. Bisa nggak kita berubah orang lain jadi baik? Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa. Nabi Ibrahim nggak bisa berubah Azar pamannya. Azar itu paman Pak ya, bukan ayah. Karena tidak mungkin Rasulullah, seorang nabi dan rasul, dilahirkan oleh seorang pembuat patung, tidak mungkin. Itu sama dengan adat Minang, ya. Paman adalah ayah, ya. Jadi Azar itu adalah orang yang mengasuh Nabi Allah Ibrahim sedari kecil, maka dia dianggap sebagai ayah. Seperti di Minang biasanya seorang anak dititipkan ke pamannya dan itu adalah ayah, gitu ya. Jadi itu adat, al-adat, kebiasaan. Subhanallah, Nabi Ibrahim gak bisa ngasih hidayah sama pamannya. Nabi Nuh gak bisa merubah anaknya Kan'an jadi baik. Nabi Yusuf gak bisa merubah saudaranya jadi baik. Nabi Lut gak bisa merubah istrinya jadi baik. Nabi Muhammad SAW gak bisa merubah paman-pamannya jadi Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Subhanallah. Jadi bapak ibu yang udah cinta sama masjid dijaga, karena itu karunia yang gak bisa dibeli. Yang udah cinta sama Quran dijaga dengan istiqomah, karena cinta Quran itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Yang cinta sama sholawat jangan dihentikan, terus aja bersolawat, karena cinta dengan Rasul, cinta dengan sholawat itu sesuatu yang tidak ada nilainya dan tidak bisa dinilai, karena itu hidayah Pak. Yang suka memakmurkan masjid, suka bersedekah, suka berbuat baik, itu hidayah. Tu'til hikmah liman yasha. Allah kasih kebaikan itu kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kita berterima kasih, Allah makasih kalau saat ini aku senang sama masjid, tetanggaku belum senang sama masjid, mudah-mudahan besok Kau hadirkan hidayah ya Allah biar dia senang sama masjid. Subhanallah. Kalau Bapak berpikirnya positif, setiap pagi ada tetangga jamaah subuh di sini, kirim Fatihah, Al-Fatihah buat tetangga kanan kiri jamaah komplek ini yang belum ke masjid. Mudah-mudahan Allah hadirkan, mudahkan langkah kakinya buat ke masjid. Al-Fatihah, tulus ikhlas. Bapak transfer energi positif ke server utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang akan menggerakkan orang-orang yang belum ke masjid untuk ke masjid. Jangan dibenci, jangan dimarahi, jangan dimusuhi. Kalau di komplek ini ada anak-anak muda yang masih suka main kartu di pos ronda atau masih suka nangkap minuman, jangan dimaki-maki, Bapak deketin, doain. Assalamualaikum. Subhanallah, mudah-mudahan Allah jadikan baik. Al-Fatihah. Transfer energi positif, transfer energi positif. Bu, kalau nasihatin anak jangan lagi melek. Ingat, nasihatin Bapak jangan lagi melek, melawan. Benar. Anak ibu nakal, ibu nasihatin, lagi melek, melawan. Maka jangan nasihatin saat anak ibu lagi melek. Nasihatin dia pada saat menjelang tidur. Dari gelombang beta menuju gelombang theta, di situ titik zero dia muncul, dia akan menerima input positif apa saja yang terekam di memori dia dan kemudian akan menjadi karakter. Itu kenapa mohon maaf orang-orang barat itu lebih islami dari kita. Sebelum tidur dia ngedongeng sama anak-anaknya, dia baca buku anak-anaknya.
Oh begini, kisah orang sukses itu begini, karakternya begini, bla 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 bla. Anaknya dengar. Yang terakhir diinputkan ke otak, itulah yang pertama kali keluar saat bangun. Saya sarjana psikologi, saya banyak membuka konseling keluarga, konseling anak-anak, konseling pendidikan dan lain sebagainya. Saya punya pesantren Ahlus Sufa, pesantren Tahfidzul Quran di Kalimantan Timur, Samarinda. Ya, karena saya baru di Jakarta baru 6 bulan pas Ramadan kemarin, 5 tahun setelah 2006 saya ikut audisi dari TPI. Saya hijrah ke Kalimantan dan mendirikan pesantren Tahfidzul Quran. Alhamdulillah istri saya Puatu Sobaro, lulusan Sunan Pandangaran Yogyakarta dan alumni IIKI Jakarta. Dia adalah seorang hafizah dan saya hadiahkan pesantren itu untuk dia. Tahun ini kami niat untuk hijrah kembali karena saya dapat tugas di MNCTV kembali. Dia pesantren lagi, ya, istri saya lagi pesantren sama anak-anak saya Pak. Saya suruh masuk pesantren lagi, saya sendirian di Jakarta. Jangan nawarin anak gue. Istri saya pesantren lagi dan pesantren Ahlus Sufa kami wakafkan dengan Ketua Surya NU di Samarinda, Kiai Haji Asikin. Jadi saya bangun dari bisnis saya dulu bisnis batubara juga di Kalimantan. Setiap keuntungan 100 juta, 50 juta saya belikan lahan, kemudian saya bangun dan alhamdulillah habis 1,8 miliar waktu itu. Saya tidak punya mobil, tidak punya rumah, saya kontrak di Samarinda selama 5 tahun dan berdirilah satu lahan dan gedung yang namanya pesantren Ahlus Sufa dan saya tinggalkan, saya wakafkan kepada kawan-kawan NU di Samarinda. Ya, sampai sekarang saya juga masih kontrak, istri masih saya titipkan juga, hampir meninggal juga kita masih kontrak. Ya, ada nggak yang kalau beli mobil ikut ke kuburan mobil? Ya, yang punya emas simpenan LM Logam Mulia, gua mati tolong dikubur sama gua ya, nggak ada, ya nggak ada. Ternyata hidup ini cuma kontraktor, ya kontrak sana kontrak sini, nikmatin aja ya, subhanallah. Jadi begitu Pak. Ya, ayo kita perbaiki itu tadi aslihullah wa yuslihu lakum. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perbaiki kehidupan kita. Cahaya matahari hidayah Allah, nur Allah tetap. Yang harus kita bersihkan adalah hati kita yang penuh dengan noda dan dosa. Istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim la yaghfirul dzunuba illa rabbul alamin. Istighfar. Sambil nangis, ya Allah, mata ini udah banyak dosa. Melihat tetangga punya mobil, kita yang sakit hati. Melihat tetangga bangun rumah, kita yang stroke, ya kan? Perasaan kerjanya tinggian gua levelnya, karir duluan gua masuk kantornya. Kenapa rumah gua masih begini, dia udah lantai 3? Jangan-jangan dia menyolong, nodong, maling. Sibuk tiap hari kita mikirin tetangga, dan tetangganya lagi ngopi sama bininya, ya kan, lagi nyantai, lagi makan kue, kita yang bodoh, meriang, masuk rumah sakit, stroke, mati. Ya Allah, ngapain urusin yang begituan? Hasbunallah, 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 hasbunallah. Biar Allah aja yang nolong kita, biar Allah aja yang nolong kita, biar Allah aja yang nolong kita. Ya, Allah yang nolong kita. Jangan minta tolong sama manusia, jangan pernah, jangan pernah. Pak, pernah nggak ngalamin? Saya punya pengalaman masalahnya. Saya lagi butuh duit buat kirim anak pesantren. Otak saya punya abang saya punya duit nih, karena dia usaha, dia punya kebun karet, dia punya usaha. Otak saya pasti dia punya duit, ya, habis jual karet, pasti punya duit. Otak saya lupa waktu itu. Minta langsung aja sama Allah, ngapain lewat dia gitu. Hati saya udah berharap banget, anak saya nelfon, di tolong dong kirimin duit nih buat beli ini bla bla bla. Iya, kita bilang sebagai bapak yang bertanggung jawab, ya, kita kudu menuhin permintaan anak. Kita bilang sabar ya, bapak usaha dulu. Cuma usaha kita waktu itu nggak sama Allah, menyangkut ke manusia.
Bang, abang punya duit nggak? Anak gua butuh 2,5 juta aja. Dia kata apa? Masya Allah, ente telepon telat baru tadi pagi buat bayar motor. Kita bilang gondok hati dia punya duit buat bayar motor, mau nak aja di pesantren gak dipikirin. Itu kalau kita mintanya ke manusia. Tapi ada satu kasus pada saat kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingetin tuh abang kita. Ya Allah, gua udah malu minta sama manusia, pasti nggak dapatnya, sakit hati iya, dongkol iya, gua minta abang kau ya Allah. Udahlah, hasbunallah. Kan kata Nabi, siapa membaca hasbunallah la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali di pagi hari, maka Allah cukupi kebutuhannya sampai sore. Siapa membaca 7 kali ba'da asar, Allah cukupi kebutuhannya sampai pagi. Kita zikir itu aja. Kalau 7 kali aja buat Allah nyukupin kita, bagaimana kalau kita baca 3.000 kali? Wirid gitu. Hasbunallah la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu. Dosisnya harus lebih banyak karena sakit kita banyak, ya kan? Kalau butuhnya cuma 100-200 ribu, 7 kali cukup. Ini butuhnya 2,5 juta, butuh 350 kali bacanya. Ya, dosis obatnya harus tambah nih, biar penyakitnya cepat sembuh. Kita tambah dosis, Allah, nangis. Ya, habis Tuhan tawiri, ya Allah, tolong. Siang kita pun, ini gua dapat rezeki, lu kagak usah minta-minta lagi. Buat ponakan gua, subhanallah. Kalau Allah yang ketok hati dia, kita nggak sakit hati. Dia ingetin, lu punya duit kemarin ada lu minta buat anaknya, lu nggak ngasih, tega lu. Sekarang lu punya duit, diingetin sama Allah. Ingat dong, ada lu punya ponakan, kalau punya ponakan di pesantren, buat lu amal baik kayak apa? Ingat tuh apa? Nggak perlu kita ngomong, Allah yang litik hati dia. Tapi kalau kita yang ngomong, Allah bilang, lu minta ke makhluk, nggak ke gua dulu. Salah nggak? Nggak salah. Ya Allah, kamu datang ke abang gua, jadi dia asbabnya. Likuli sayin sababa, segala sesuatu ada asbabnya. Kita minta sama Allah supaya abang kita jadi asbabnya. Barangkali rezeki kita emang lagi gak bagus, Allah kasih rezeki abang kita yang bagus, mudah-mudahan asbab dia, anak kita ketolong. Jadi lapor dulu sama Allah, yang benar begitu. Maka saya merubah pemahaman orang selama ini, ikhtiar, doa, tawakal. Yang benar itu tawakal, doa, baru ikhtiar. Tawakal dulu. Bapak yang tawakal ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah wajib mencukupinya. Satu. Kedua, munajat, ya Allah, kira-kira usaha apa yang kau redoi yang bakal jadi penghidupan anak istriku, minta sama Allah. Besok dikasih ilham, baru kita ikhtiar. Jangan kita paksain. Takdir kita bukan tukang bubur, ya kan? Takdir kita tukang tampel ban. Cuma kita kan masih dirahasiain sama Allah. Kita bukan usaha bubur bangkrut, baru kita doa, ya Allah, kenapa ini bubur bangkrut? Kata Allah, usaha lu tukang tampel ban, bukan tukang bubur. Lu nggak ngomong sama gua. Lu minta sama gua, ya Allah, tolong dong, usaha apa? Allah ilhamin. Sak hati kita lempeng, otak kita lempeng, jalannya lempeng, dan itu berkah. Jangan ikhtiar dulu baru datang sama Allah, datang dulu minta tunjuk sama Allah mana ikhtiar yang baik buat keluarga kita. Lo yang benar. Kalau kita ikhtiar dulu kayak kita seesan aja sama Allah. Ini udah buka toko ya Allah, lo lakuin ya, enak aja lah jangan begitu. Emang lo siapa? Main maksa, ya. Subhanallah. Yang kedua, moral. Nah, ini urusan moral. Emang masyarakat Indonesia sekarang ini lagi mengalami yang namanya dekadensi moral, kemerosotan moral, akhlak. Yang salah siapa? Bapak ibu, bukan anak-anak. Jangan pernah nyalain anak kalau anaknya bandel. Jangan pernah nyalain anak kalau anaknya nggak sholat. Jangan pernah nyalain anak-anak muda kalau anak-anak muda nggak pernah ngaji. Yang salahin kita orang tua. Tapi begitu tak macam amat loh. Aku tanya tuh. Kalau ibu nabung duit 10.000 sehari kali 30 hari dapat berapa? 300 kali sebulan. Di sebulan juga tadi. Kali setahun 3.600.000 kali 10 tahun 36 juta kali 20 tahun 72
Kalau duit pinter Pak. Pak, Bapak bisa bayangkan kan kalau Bapak nanam 10 kalimat baik kepada anak setiap hari, karena anak itu punya rekening bank otak namanya, rekening bank otak. Anak yang terpuji di usia tuanya adalah anak yang saat kecilnya selalu mendapatkan pujian dari orang tuanya. Anak yang baik saat dewasa adalah anak yang mendapatkan perlakuan yang baik dari orang tuanya saat kecil. Anak yang bisa baca Al-Quran saat dewasanya adalah anak yang memang mendapatkan tarbiyatul Quran di dalam rumah tangga. Kita dulu Pak yang baik, baru anak kita tuntut baik. Kita dulu yang sholat, baru nyuruh anak sholat. Kita dulu yang ngomongnya lempeng lurus, gak pakai bahasa-bahasa jorok. Kita dulu. Jangan melarang anak nonton TV kalau bapaknya nongkrongin TV. Dari belajar loh, ambil nonton TV ngomongnya, kata anak, ajrin. Bapak gua, anak sekarang kan begitu, anjing loh. Kenapa begitu? Ya karena memang kita orang tuanya nggak bisa menjadi teladan. Rasulullah itu berkata, satu perbuatan yang soleh mengalahkan 1000 perkataan yang baik. Sholat, kita kagak sholat. Kalah dengan orang yang ambil putusan sholat sah. Kalah yang 1000 kali orang sholat dengan orang yang langsung sholat, kalah Pak. Kita nyuruh orang buat baik, tapi kita nggak pernah berbuat baik. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, kata Allah. Kalian nyuruh orang buat baik, tapi ente nggak pernah buat baik. Apa kagak mikir ente? Kayak lilin nerangin orang, tapi ente angus. Ya tahajud, kita kagak tahajud. Namanya dobol. Ya, itu baldok wali dobol. Ya, omong doang. Jadi subhanallah. Jadi kalau kita pengen making moral, kita pengen bentukin moral masyarakat, subhanallah, gampang nyuruh warga ke masjid itu kalau RT-nya rajin ke masjid. Ya kan? Malu sama Pak RT. Minimal malu dulu dah sama manusia sebelum malu sama Allah. RT kita rajin semuanya ke masjid, sampai RW-RW-nya. Kalau dia lagi nggak kerja keluar kota, ada di komplek, mesti dia sholat tepat waktu, azan lagi. No, warga yang ngomong pelan-pelan, 1, 2, 3, punya rasa malu tuh warga. Jangan pakai surat imbauan mulu, yang datang surat juga. Kepada warga untuk kerja bakti pakai surat, yang datang surat, terima kasih Pak RW, surat apa sudah saya terima, maka yang datang surat saya juga. Ya karena surat imbauan yang datang ya surat juga. Ayo warga kerja bakti, dihimbau kerja bakti, RT-nya di rumah, ya yang datang himbauan itu juga. Sama kalau ada orang ke Mekah nitip, saya nitip apa? Ini dong, nitip gamis, ya kan? Insya Allah dia bilang, sampai pulang dari umroh, Bu gamisnya mana? Lah kan nitipnya cuma omongan, ya nyampe nya juga omongan. Nitip nggak pakai duit. Ya kan Pak? Nitip pakai duit, Bu beli saya gamis di Mekah, nyampe gamis ke kita, nggak pakai lupa orang. Nitip omongan pengen dapat baju, udah bisa. Sama akhlak begitu, yuk kita lakukan dulu. Dari mulai dinun nas dinu mulukihim, itu faedahnya. Dinun nas dinu mulukihim, agama rakyat itu agama rajanya. Kalau rajanya baik, fa insya Allah rakyatnya baik. Kalau pimpinannya baik, fa insya Allah anak buahnya baik. Itu faedahnya. Jadi sebagai leader RT, RW, lurah, camat, dan sampai yang paling tinggi presiden, kudu baik dulu, baru rakyatnya bisa baik. Ya, baru bisa baik. Makanya Indonesia ini nggak baik-baik, kenapa Pak? Karena kita memang belum pantas dipimpin oleh pemimpin yang baik. Lantaran rakyatnya memang belum siap jadi orang baik. Kita belum siap jadi orang baik ini, belum siap. No lampu merah kagak ada polisi, malam sepi, tabrak sama kita.
belum siap itu jadi orang baik. Itu baru bab lampu merah doang, belum bab nyolong kalau nggak kelihatan. Tetangga sebelah janda udah lama sepi, gelap, datang gitu. Kesempatan ini baru bab-bab gitu. Jadi rakyatnya sendiri belum siap diberi Allah pemimpin yang baik. Jadi ada dua kaidahnya. Kalau nggak dimulai dari pemimpin yang baik, maka kita perbaiki diri kita biar Allah hadirkan pemimpin yang pantas buat pimpin kita. Jadi emang Jokowi itu pantas banget buat kita, pantas banget. Ya udah begitu jadi mau diapain lagi? Karena kita memang masih sekualitas sama dia, masih sekualitas. Kalau pengen pemimpin yang lebih hebat dari Jokowi, lebih pintar dari Jokowi, bukan pintar ngebulinya ya, pintar update statusnya gitu, bukan. Lebih baik, lebih soleh, lebih bisa membahagiakan rakyatnya. Kita sama Allah kudu baik dulu. Kita sama Allah kudu baik dulu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Jelas. Allah punya kerajaan langit dan bumi. Kalau pengen baik, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah angkat, Allah turunin. Artinya yang angkat Jokowi emang Allah. Setuju kagak setuju kita kudu setuju, karena emang angkat dia Allah, bukan partainya, bukan Megawati, bukan apalah, everyone, bukan. Whatever, gak ada. Allah yang angkat. Tu'izzu man tasya. Allah yang mengangkat seseorang. Kenapa Allah angkat Jokowi buat kita? Karena kita emang pantas dipimpin oleh Jokowi. Kok pantas kita dia? Karena kualitas kita kurang lebih sama dia. Kalau pengen lebih hebat lagi, kita hebatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan hadirkan pemimpin yang memimpin Indonesia sekualitas harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Jadi bapak kalau pengen anaknya soleh, soleh dulu. Ada ustadz anak gua, biar kata dia mabok judi, soleh aja. Namanya soleh. No soleh lagi main judi. No soleh lagi mabok, soleh mulu dia bayar. Namanya soleh. Sama bini gua namanya sabar, sabar. Gitu ya, subhanallah. Bapak Ibu hadirin al-hadirat rahimakumullah, moral, yuk kita bangun moral dari diri kita sendiri. Anfusakum wa ahlikum nar. Yang terakhir suri tauladan. Suri tauladan. Saya ingin menutup kajian ini, tapi sebelum saya tutup, saya pengen ngajak tukaran. Saya ada duit 50.000, saya minta 5.000 Bapak Ibu. Siapa yang punya duit 5.000? 10 buruan. Oh, makasih. Ini bu, tukaran. Ini saya tukaran. Yang punya duit 10 tukar 100. Kagak ada maksud apa-apa itu kan. Alhamdulillah itu rezeki namanya Pak. Kalau Allah kasih takdir sesuatu yang rahasia nggak pernah kita pikirin, nggak pernah apa-apa, 5.000 bisa jadi 50.000, 10.000 bisa jadi 100. Saya nggak janjian ya, tadi nggak tahu pertemuan kan. Rezeki dia Pak. Saya pengen nutup kajian ini. Apa tadi gue lupa punya pena. Gara-gara buka. Suri tauladan, masya Allah. Ya, suri tauladan. Ya, kita pengen kalau pengen masyarakat ini jadi baik, pengen masyarakat ini jadi lempeng, pengen masyarakat ini jadi orang waras dan lain sebagainya, memang harus muncul dari keteladanan. Dan kita memang sudah hilang keteladanan itu. Pak, sadar nggak yang saya bilang tadi? Mulut kita lah yang pertama kali mengajarkan anak-anak kita kebohongan. Sadar nggak? Sadar. Kudu berhenti Bu ya. Mama mau kemana? Ikut dong, kata si anak. Mama mau ke tempat teman mama. Ikut, jangan. Repot, bawel, rewel, comel.
Kalau tidak begitu, kita akan menjanjikan, ntar ya kalau mama pulang, mama beli mainan. Berangkat kita pulang lupa. Mama mana mainan, bayangin kita pergi 5 jam, anak kita tuh ya Allah kapan mama pulang ya Allah, mudah-mudahan mama selamat dapat rezeki urusannya lancar. Gua pengen nunggu mainan ya Allah. Doain anak kita, masya Allah nunggunya tentang gitu deh. Lama banyak pulang dengan santai, santai. Mama mana mainan? Ya anak ingat aja. Tadi mama lewat ini. Banyak alasan kita, sekali, 2 kali, 3 kali. Moral kita bangun. Begitu tua dia bohongin kita marah. Kenapa kamu bohong sama mama? Bukankah mama tidak pernah mengajarkan kebohongan sama kamu? Kebohongan bohong. Anaknya dia, sorry. Saya baru membohongin mama 1 kali, mama udah sakit hati sama saya. Dan mama suruh ngebohongin saya. Kaget mamanya, kenapa mama ngebohongin? Diceritain mama jadi beli es krim, mama beli permen, ya mama jadi beli ini, ternyata mama nggak beli itu. Mama alasan. Sadar nggak Pak? Kalau kita lah yang menerapkan kebohongan itu kepada anak kita lah sumber utama di mana akhlak bangsa ini rusak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tepat, ku anfusakum ibda bin nafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari keluarga kita, tarbiyatul fardiyah, tarbiyatul usrah, tarbiyatul ijtimaiyah, lalu kita bisa islahul dunia. Kita rubah diri kita, rubah keluarga kita, rubah masyarakat kita, baru kita bisa merubah dunia. Jangan mimpi berubah orang lain kalau diri kita sendiri nggak bisa berubah. Jangan mimpi orang lain bisa baik kalau kita sendiri belum merasakan dampak-dampak kebaikan. Maka kemarin saya mengkaji di MNC TV, ini abang saya Kak Najib, dia adalah karyawan di MNC TV. Ya. Saya kemana-mana minta tolong di-shoot supaya nanti bisa dakwahnya lebih lebar ke YouTube minimal gitu ya. Saya punya website, saya masukkan ke website saya supaya Masjid Baitur Rahmah yang kita ngaji begini bisa didengar oleh semua umat. Niatnya bukan buat ketok, ya, kalau ketok udah ketok gitu ya. Ini yang dakwah lebih luas maksudnya begitu ya, dakwah lebih luas. Jadi mari bersama kita mulai dari keteladanan. Siap kita mulai? Bismillah, kita mulai dari diri kita, mulai saat ini. Yang pertama tadi apa? Mencintai Rasul. Cintai Nabi. Ya, cintai Nabi. Karena siapa cinta dengan Nabi itu pertanda dia cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap cinta Rasul? Subhanallah. Cinta kebaikan. Ya, mulai saat ini ibu jaga mulutnya ya. Jaga mulutnya, jangan gampang nyumpain anak. Jangan gampang mencela anak. Jangan gampang marahin anak dengan kata-kata yang baik. Jangan gampang. Karena doa ibu sepatah diaminin oleh malaikat, akibatnya fatal buat anak seumur hidup. Gara-gara emosi sesaat, tapi anak jadi sesat seumur hidup. Siapa yang salah? Emaknya. Ya, doa ibu ijabah, doa bapak ijabah. Hati-hati dengan kalam, karena banyak malaikat seliweran yang kadang-kadang amin. Makanya kenapa ketika kita baca Al-Fatihah di dalam surat, di dalam sholat itu aminnya kudu kencang baik imam maupun makmum, karena ada malaikat juga yang ikut mengamini. Kita nggak pernah tahu malaikat lagi nongkrong depan rumah kita mau ngasih rahmat, tiba-tiba kita bilang anak kita, anjing lu kayak bapak lu. Nah, anaknya anjing, bapaknya anjing, emaknya apa? Anjing dulu. Keluarga anjing main anjing-anjingan. Hati-hati ya. Setan lu, pegel sama lu, kelakuan kayak setan. Doakan, doa. Maka kalau ibu marah sama anak, boleh maki tuh anak. Gua sumpah lu jadi orang kaya. Bisa kan? Bisa. Saya kalau untuk santri-santri sih, gua kutuk lo jadi orang pinter. Gua kutuk lo jadi orang kaya. Gak apa-apa kalau untuk yang baik, ya. Doa yang baik, amin, amin, malaikat. Ya, kita mulai dari diri kita. Nah, tadi udah kita sampaikan banyak hal, dan mudah-mudahan Allah hadirkan berkah, manfaat, ridho buat pertemuan kita di pagi atau siang ini, ya. Dan kita tutup dengan pembuktian amal soleh. Pembuktian amal soleh di masjid tadi katanya mau renovasi. Saya yakin masyarakat sini duitnya udah banyak, ya kan? Patungannya udah banyak. Kita buktiin, kita bantu di masjid dengan apa? Dengan sedekah. Kalau ibu pulang masih pakai mikir buat kebaikan, mumpung sekarang lagi baik,
hatinya lagi lempeng, lagi ingat Allah, lagi cinta Nabi, lagi senang sama kebaikan, kita buktiin ya. Ada sopan Pak? Nah, panitia yang udah pinter kan ya, dibentang Pak ya. Ini buat masjidnya, bukan buat saya, buat di masjid, biar panitia ada tambahan dana. Jangan pilih duit yang paling kecil, yang paling gede. Tadi udah jelas 5.000 jadi 50.000, 10 jadi 100. Kalau pengen dapat duit 10 juta, sejuta lempar sini. Ayo silakan Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana bacain sholawat. Ayo kita baca sholawat sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Ayo makin gede, makin besar balasannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, Engkau saksikan hamba-Mu menyisihkan uang dari rezeki yang Kau titipkan di depan ini buat masjid ini, buat masjid ini makin indah. Maka indahkan kehidupan mereka, indahkan rumah tangga mereka, indahkan anak-anak mereka, indahkan rezeki mereka, indahkan umur mereka, dan indahkan mereka ya Allah dengan cinta-Mu, cinta Nabi-Mu, dan surga yang Kau janjikan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Dan saya 0813 32 72 8999 08 13 32 72 8999. Minta namanya Pak biar kita munajatin. Kita nggak pernah tahu Bapak siapa di antara kita yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nggak pernah tahu. Saya ulangi sekali lagi, 08 13 32 72 8999 3 kali ya. Itu saja. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.